Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tugas audit perbankan untuk tugas UAS mata kuliah audit perbankan. Yang pertama tentang produk funding bank syariah itu terbagi 3. Yang pertama giro, kemudian tabungan dan deposito. Giro ini memakai prinsip wadi amanah, merupakan bentuk titipan. Kemudian tabungan dan deposito ini prinsipnya mudharabah mutlakah. Berdasarkan akad ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana unrestricted investment account-nya. Dari penerapan mudharabah mutlakah ini dikembangkan produk tabungan mudharabah dan produk deposito mudharabah. Kemudian bentuk-bentuk audit pada produk penghimpunan dana funding di bank syariah. Dalam prakteknya pada audit syariah di luar aspek laporan keuangan saat ini merupakan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah, di mana kegiatan audit laporan keuangan syariah ini ada dibagi 3. Yang pertama, auditor internal melakukan pengujian pada laporan keuangan dan memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi. Yang kedua, auditor eksternal melaksanakan pengujian atas hasil kinerja auditor tersebut. Kemudian yang ketiga, auditor eksternal memiliki sertifikasi yang melakukan pemeriksaan untuk memastikan produk dari laporan keuangan syariah tersebut telah sesuai dengan prinsip aturan syariah. Kemudian untuk PSAK dan fatwa DSN MUI, setiap produk funding di bank syariah ini terbagi 5. Yang pertama, perwakilan dalam membeli barang murahaba. Ini di fatwa MUI ada tertera di pasal 4, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Kemudian 9, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murahaba harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank. Kemudian untuk di PSAK-nya diatur di PSAK 18. Pada saat perolehan aset murahaba ini diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pembayaran tunai dan tangguh. Ini juga ada di fatwa MUI dan PSAK nomor 08. Di fatwa MUI, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. PSAK nomor 08, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Kemudian jaminan dalam murahaba. Untuk fatwa MUI-nya, jaminan dalam murahaba dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Di PSAK nomor 13 dijelaskan jaminan yang digunakan dalam bentuk barang dibeli atau aset lainnya, berarti barang yang dibeli tersebut dapat juga digunakan sebagai jaminan dalam akad murahaba. Kemudian yang keempat, uang muka dalam murahaba. Di fatwa MUI, dalam jual ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Di PSAK 14, penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Kemudian yang kelima, diskon dalam murahaba. Di fatwa MUI, harga dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sewa dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli lebih tinggi maupun lebih rendah. Di PSAK nomor 10, harga yang disepakati dalam murahaba adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Kemudian untuk sanksi murahabanya ini juga ada dijelaskan di fatwa MUI, bahwa sanksinya ini disebut dalam fatwa ini sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah. Kemudian potongan pelunasan murahaba, jika nasabah dalam transaksi melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan kewajiban dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Sedangkan di PSAK hanya menjelaskan bahwa potongan boleh dapat diberikan kepada nasabah untuk pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Kemudian potongan tagihan di fatwa MUI, lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah
Di PSAK, penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murahaba yang belum dilunasi jika pembeli. Jadi ada beberapa di fatwa MUI ini dengan PSAK ini sedikit ada perbedaan pendapat. Kemudian produk financing bank syariah. Produk financing di bank syariah ini dapat dibagi menjadi 4 pembiayaan, yaitu pembiayaan menurut tujuan dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Kemudian pembiayaan menurut jangka waktu dibagi 3, ada jangka waktu pendek, menengah, dan jangka waktu panjang. Kemudian pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli, di mana pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini juga terbagi menjadi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah ini terbagi lagi dari mutlakah dan muqayyadah. Pembiayaan bersifat aktiva tidak produktif ini contohnya adalah pinjaman palangan. Isi dari laporan keuangan di bank syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan, kemudian format laporan laba rugi, laporan arus kas, keempat laporan laba ditahan atau saldo laba, kemudian laporan perubahan dana investasi terikat, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana fadhil hasan. Analisis laporan keuangan bank syariah yaitu mengkonversikan atau mengubah data laporan keuangan menjadi sebuah informasi secara detail yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan. Ada 10 tujuan dalam proses analisis keuangan bank syariah, antara lain screening, understanding, forecasting, diagnosa, dan evaluasi. Kelebihan analisis laporan keuangan bank syariah, yang pertama mendapat informasi yang lebih detail, kemudian dapat mendeteksi segala kesalahan yang terjadi, dapat membuktikan setiap kejadian-kejadian. Ada 10 perbedaan antara keuangan bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan ini bisa dilihat dari tujuannya. Tujuan bank syariah tidak berorientasi pada profit, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Sedangkan di bank konvensional menganut prinsip keuntungan dengan bebas yang dimiliki oleh masyarakat umum. Untuk prinsip pelaksanaannya, bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu kepada Al-Quran dan hadis, sedangkan di bank konvensional menggunakan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Dari sisi sistem operasional, bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, sementara di bank konvensional sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Kemudian untuk hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan di bank syariah terbagi menjadi 4 jenis: penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Sedangkan di bank konvensional hubungannya antara debitur dan kreditur. Dari sisi kesepakatan formal, bank syariah melakukan akad dengan memperlihatkan hukum Islam, sedangkan di bank konvensional secara hukum nasional. Dari segi pengawasan kegiatan di bank syariah, pengawasnya ini terdiri dari lembaga Dewan Pengawas Syariah, Syariah Nasional, dan komisaris bank, sedangkan di bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris saja. Kemudian dari proses pengelolaan dana, uang nasabah bank syariah harus digunakan sesuai aturan Islam, sedangkan di bank konvensional di bawah naungan undang-undang. Untuk sistem bunga, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi imbal hasil atau nisbah, sedangkan di bank konvensional suku bunga sebagai acuan dasar dari keuntungan perusahaan. Pembagian keuntungan di bank syariah diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah, sedangkan di bank konvensional dari suku bunga yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian yang terakhir, untuk pengelolaan denda di bank syariah tidak memiliki aturan denda terlambat atau tidak membayar. Sebagai gantinya bank melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Sementara di bank konvensional besaran bunga dibebankan kepada nasabah, di mana jika ada denda maka akan semakin meningkat.
Kemudian laporan auditor independen Bank Syariah merupakan sebuah media yang diterapkan auditor untuk komunikasi pengguna laporan keuangan. Ada paragraf pengantar di mana di dalamnya terdapat pengantar pada laporan audit baku. Pada paragraf pengantar ada 3 fakta yang dikeluarkan oleh audit. Yang pertama, jenis layanan yang diberikan auditor, kedua, objek yang akan diaudit, kemudian pengungkapan atas tanggung jawab manajemen pada laporan keuangan serta tanggung jawab auditor terhadap opini yang disajikan pada laporan keuangan tersebut. Unsur-unsur laporan audit. Jadi satu audit itu harus memiliki unsur-unsur baku. Yang pertama, judul pelaporan, kemudian alamat laporan audit, kemudian paragraf pendahuluan, paragraf scoop, kemudian paragraf pendapat, nama kantor akuntan publiknya, dan tanggal pelaporan pada audit. Perbedaan laporan audit bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan mendasar audit konvensional di mana auditing syariah secara prinsip sama dengan auditing konvensional, tetapi auditing syariah ini mengacu standar prinsip syariah, sedangkan yang tujuannya untuk memastikan agar operasional sesuai dengan standar syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab. Sementara di audit konvensional ini mengacu pada hukum nasional yang berlaku, ya Anglo-Amerika, dan tidak dasari oleh hukum agama. Seorang auditor konvensional juga memiliki kewajiban untuk mengomentari investasi transaksi yang dilakukan lembaga keuangan. Dengan kata lain, peran auditor tidak mencakup pemeriksaan praktek manajemen, tapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian good corporate governance (GCG) di suatu perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur 3 hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, dan karyawan. Jadi GCG ini suatu sistem proses yang digunakan mengatur berbagai pihak yang berkepentingan sehingga mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien dan menghasilkan nilai ekonomi yang jangka panjang. Prinsip-prinsip good corporate governance ini ada 5. Yang pertama, transparan, keterbukaan informasi, kemudian accountability, jelas fungsi, struktur, dan sistemnya, kemudian responsibility, sesuai terhadap kepatuhan, independen, ini mandiri, di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dari pihak luar. Kemudian fairness, kesetaraan, kewajarannya. Di bank syariah, bentuk GCG yang berlaku ini sama seperti di prinsip GCG, di mana prinsip keterbukaan, bank syariah memberi informasi tentang kondisi prospek perbankannya secara tepat waktu dan akurat. Kemudian di prinsip akuntabilitas, bank syariah bertanggung jawab dari komponen organisasinya sehingga sasaran usaha strategi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari prinsip tanggung jawab, bank syariah memegang prinsip prudential banking practice, jadi dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai GCG yang diterapkan perusahaan. Kemudian prinsip independensi, bank syariah menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder, tekanan dari pihak luar. Kemudian prinsip keadilan, memperhatikan kepentingan seluruh stakeholdernya juga. Penerapan pengukuran tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen bank, masyarakat, pengguna jasa bank. Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah, salah satunya menggunakan pendekatan peraturan Bank Indonesia yang sudah ditetapkan di nomor 9/1 PBI 2007. Unsur yang harus ada dalam penilaian ini yaitu CAMELS, modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas. Jadi CAMEL ini yang dipakai untuk mengukur kesehatan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Bank syariah menggunakan metode CAMEL sebagai alat untuk menilai tingkat kesehatannya, juga harus menggunakan instrumen selainnya. Alasannya
Bank Syariah sudah melekat bahwa dia selain bertujuan untuk mencapai laba juga memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Analisis channel Bank Syariah dapat ditambahkan unsur komponen kinerja sosial Bank Syariah. Komponen ini dapat mencakup dana zakat, dana sosial yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Kemudian analisis kesehatan di Bank Syariah ini diatur oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 garing SOJK 03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ini ada 14 poin ya. Yang pertama, SOJK ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya POJK yang sebelumnya tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah. Kemudian manajemen bank perlu memperhatikan prinsip landasan tingkat kesehatan bank. Kemudian penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Keempat, penilaian faktor profil risiko. Kelima, penilaian KPMR, penilaian GCG-nya, dan untuk menerapkan 5 prinsip good corporate governance, Bank Umum Syariah harus melakukan self assessment. Kemudian penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis kecukupan tata kelola, proses dan hasil penerapannya. Kemudian penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap sumber-sumber rentabilitas perusahaan Bank Umum Syariah. Kemudian peningkatan faktor rentabilitas, penilaian faktor dan faktor permodalan, dan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Yang terakhir, Bank Umum Syariah harus melakukan pengadilan terhadap perusahaan subholdingnya ya, anak perusahaan wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk tugas audit perbankan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.